pendidikan harus reward and punishment. Kalau hanya semua reward, tidak akan pernah terjadi disiplin. Semua netas. Jadi belajar tidak belajar itu netas. Ini semua sistem ini sangat netas. Ya. Dalam suatu setelah saya bicara ini sedikit berbeda. Setelah saya bicara bahwa guru merdeka itu tidak cocok secara nasional. Bisa dilaksanakan untuk terbatas satu sekolah, dua sekolah. Mari kita perbaiki sistem yang lebih cocok untuk negara seperti kita. Sobat Pendidikan, jumpa lagi kita di program TC Educare, tempat kita mendiskusikan, mengkritisi isu-isu terkait dengan pendidikan, terutama isu-isu aktual, dan juga kita bahas isu-isu yang klasik. Kali ini kita kembali membahas statement dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, yang saya kira cukup rajin mengkritisi kondisi pendidikan di Indonesia. Menurut kami sih ini cukup bagus gitu ya. Walaupun beberapa kritiknya, sebelumnya kita juga sempat bahas, agak meleset. Nah ini kritik yang hampir sama seperti sebelumnya, tapi dikhususkan terkait dengan program atau kebijakan kurikulum Merdeka Belajar, gitu ya. Nah sebelum kita bahas detail, udah di tengah-tengah kita ini partner diskusi di Visi Educare yang juga host Visi Educare, Mas Bambang Wisudo. Selamat sore Mas Bambang. Sore. Saya nggak perlu jelaskan lagi backgroundnya karena sudah beberapa kali dijelaskan. Hari ini kita bahas kembali statementnya Pak JK ya, Mas Bambang. Kita bahas detail poin-poin yang dikritik oleh Pak Yusuf Kala. Ya, ini kritiknya kita lihat di kompas.com. Jadi kritik dilontarkan pada saat Pak JK menghadiri acara peluncuran buku di Kompleks Parlemen Kamis 10 Oktober. Jadi kemarin masih hangat. Hal utama yang dikritisi oleh Pak JK adalah dia bilang bahwa kurikulum Merdeka itu nggak cocok untuk secara nasional, gitu ya. Ini Pak Nadiem mesti dengar nih, nggak cocok tuh Pak Nadiem. Hanya bisa dilaksanakan secara terbatas untuk sekolah, untuk 1 atau 2 sekolah, gitu ya. 1 atau 2 sekolah saja. Jadi ada prasyarat gitu ya. Yang lain, gitu ya, menurut Pak JK, sekolah yang muridnya satu kelas masih punya sekitar ada 40 orang, itu nggak mungkin dilaksanakan kurikulum ini. Apalagi kalau kesejahteraan gurunya masih minim. Disebutkan oleh Pak JK, kalau gaji gurunya masih 5 juta, bagaimana bisa kasih merdeka katanya ya. Ini bahkan di bawah 1 juta pun masih ada loh guru. Kalau soal kesejahteraan saya kira sepakat lah ya. Lalu Pak JK pun mengatakan bahwa kurikulum ini tidak memberikan motivasi bagi para murid untuk berkompetisi, ini kita garis bawahi, karena meniadakan sistem ranking, gitu ya. Dan Pak JK masih percaya bahwa pendidikan itu harus ada reward dan punishment, ada hadiah dan ada hukuman, gitu ya. Kalau nurut ya kasih hadiah, kalau nggak nurut atau nggak sesuai dikasih hukuman. Ini mengerikan juga sih. Jadi kalau hanya semua reward, tidak akan pernah terjadi disiplin. Semua naik kelas. Nah ini kembali nih, kalau Pak JK kan cukup ngotot bahwa harus ada ujian nasional. Dan ujian nasional itu salah satunya untuk menentukan lulus atau tidak lulus. Jadi kalau kata Pak JK, kalau nggak ada reward, nggak ada hukuman, murid akan malas belajar. Itu poin yang perlu kita kritisi. Nah, karena itu gitu ya, ini Pak JK ulangi lagi, di pemerintahan yang baru haruslah Pak Prabowo ini yang sebentar lagi akan dilantik menjadi presiden, harus memilih menteri yang paham di dunia pendidikan, gitu ya. Sekali lagi tuh, jadi sebelumnya juga sudah dikatakan, dan ya
kembali mengkritik Pak Nadiem ya yang tidak paham dunia pendidikan. Nah, kita kritisi itu satu persatu Mas Bambang. Pertama, kita mulai dari statement umum Pak JK dan Mas Bambang juga bisa jelaskan sedikit kembali ya latar belakang Pak JK gitu ya. Ini paling tidak menjadi kita bisa memahami kenapa Pak JK melontarkan kritik begitu keras ya terkait dengan Nadiem maupun terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Tanggapan Mas Bambang paling tidak menjelaskan secara filosofi ya, terlepas dari banyak catatan kurikulum Merdeka Belajar, tapi dari sisi filosofinya kan ini sebenarnya on the track, ini udah benar gitu ya. Nah, saya kira silakan Mas Bambang kritisi atau berikan penjelasan terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar yang dikritik habis Pak JK ini. Ya, oke. Kalau kita bisa golongkan ya, ada dua aliran utama dalam pendidikan secara global ya di dunia ini, yaitu aliran yang pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang bebas, menuntun anak supaya tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat masing-masing, dan aliran kedua adalah pendidikan yang otoritaria ya, yang diseragamkan, kemudian dibebani dengan tes yang membuat anak stres dan sebagainya. Nah, kalau dari berbagai pernyataan Pak Yusuf Kalla akhir-akhir ini ya, dan dulu waktu dia sebagai wakil presiden, Pak Yusuf Kalla ini kalau menurut saya memang kayaknya seorang fundamentalis untuk aliran pendidikan yang otoriter tadi. Fundamentalis? Ya, dia fundamentalis, dia sangat menentang pendidikan yang memerdekakan. Dan dia senang kalau anak-anak itu dibebani dengan ujian-ujian, bikin stres gitu ya. Kemudian kiblatnya juga pendidikan Korea Selatan, Cina yang kita kenal sebagai negara-negara yang menerapkan pendidikan otoriter. Kalau Mas Bambang, kenapa Pak JK bisa sengotot itu, atau yang Mas Bambang katakan dia fundamentalis pendidikan otoritarian? Apakah latar belakang dia sebagai pengusaha atau ada hal yang lain? Ini Mas Bambang kan sempat berinteraksi, sempat diskusi cukup mendalam ya dengan Pak Yusuf Kalla. Ya, saya kira terkait juga ya dengan Pak Yusuf Kalla ini kan ya senior ya, udah sangat senior udah. Dan dia memang backgroundnya bukan orang pendidikan juga ya. Saya kira Pak Yusuf Kalla juga nggak cocok kalau untuk jadi Menteri Pendidikan ya. Jadi udah jadi wapres. Ya, saudagar. Bedanya dengan Pak Nadiem ya, Nadiem Makarim. Kalau Nadiem ini saudagar untuk bisnis yang masa kini, yang berbasis IT. Kalau Pak Yusuf Kalla ya, kita tahu bisnisnya manufaktur, transportasi, distributor otomotif ya, energi, tambang dan sebagainya. Dan itu semua memang sebenarnya tidak membutuhkan pekerja-pekerja yang kreatif ya. Yang dibutuhkan sebenarnya kalau kita bicara 10-20 tahun mendatang ya, ekonomi kita bahkan di beberapa negara udah mengikuti itu, yaitu ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan ya, dan itu tidak cocok dengan model pendidikan yang otoritarianisme ya, yang didasarkan pada testing, dan itu kalau dilacak ke dalam praktek sehari-hari itu hafalan dan sebagainya ya, dan apa yang disampaikan guru harus dihafalkan oleh murid, kemudian dites, ketika tes adalah mengecek apakah pengetahuannya persis yang disampaikan oleh gurunya, oleh kurikulum atau tidak. Dan itu semua sudah tidak relevan saat ini ya. Kalau kita lupa, sekarang kita bisa langsung googling ya. Mengingat tetap penting, tetapi itu bukan hal yang sangat diperlukan untuk masa kini. Dan juga kompetisi ya. Kompetisi ya oke, kita dalam batas-batas tertentu perlu spirit kompetisi, tetapi dalam kehidupan modern saat ini bukan hanya kompetisi yang diperlukan, tetapi kolaborasi. Dalam kolaborasi itu kemampuannya tidak seragam ya. Dengan
perbedaan-perbedaan kemampuan justru dikolaborasikan menjadi kekuatan. Ini yang perlu ditanamkan dan itu tugasnya pendidikan, ya, sekolah dalam konteks ini. Dan ini sebenarnya pendidikan yang bukan melahirkan pekerja, ya, tetapi pendidikan yang melahirkan para entrepreneur, ya, orang yang bisa berkreasi, menciptakan peluang-peluang baru, menciptakan usaha baru, menjadi wirausahawan dan sebagainya. Dan kalau kita ngomong dalam secara jangka panjang, memang daripada menjadi pekerja, memang biasanya orang lebih sejahtera kalau menjadi pebisnis, meskipun itu pebisnis kecil. Dan lebih merdeka, tidak terlalu didikte oleh pemberi kerjanya. Ya. Kalau kita lihat kritik Pak JK sebelumnya dan diulangi sekarang itu terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar, yang dijadikan sebagai rujukan kan dia mention paling tidak 3 negara ya. Ada India, ada Korea, ada Cina. Gitu. Kita sempat diskusikan soal ini. Mas Bambang sendiri bisa ceritakan bagaimana sih model pendidikan di negara-negara tersebut yang dimention oleh Pak JK? Apakah memang betul gitu ya? Seperti yang disebutkan oleh Pak JK, atau mereka sudah juga mulai berubah sesuai dengan konteks zaman sekarang, Mas Bambang? Ya, pendidikan Cina kita tahu ya, kompetisinya memang sangat kuat ya. Jumlah universitasnya jauh lebih kecil daripada universitas di Indonesia. Mungkin puluhan kali lipat di jumlah universitas di Indonesia dibanding di Cina, padahal jumlah penduduknya jauh lebih besar Cina ya. Kompetisi untuk keperguruan tinggi sangat ketat ya. Dan memang di Cina pendidikannya lebih ditentukan dari atas ya, untuk menyenangkan apa yang dimaui dari atas. Itu sistemnya seperti itu. Kemudian testingnya sangat ketat, dan kalau kita bicara bagian Cina, Shanghai itu kalau di ranking PISA itu terlepas sendiri ya. Itu peringkatnya memang sangat tinggi menurut tes PISA ya. Tapi kita ingat bahwa tes PISA itu tidak bisa menjadi ukuran ya. Karena PISA hanya ngomongin soal 3 bidang ya, yaitu literasi, sains, dan matematik ya. Dan itu pun ada bias-bias juga ya. Kalau saya kira memang soal-soal di PISA akan susah sekali dicerna untuk anak-anak di Kalimantan, di Papua, dan sebagainya. Jadi itu tidak bisa untuk mengukur satu kemajuan pendidikan dan untuk kebutuhan perkembangan masa kini, dunia yang didasari, perkembangan ekonomi yang didasari oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak cukup hanya 3 keterampilan itu ya. Juga kalau kita bicara lebih luas lagi, kalau kita mengacu lagi ke Ki Hajar Dewantoro, tujuan kita kan bukan hanya untuk melahirkan anak-anak yang pintar ya, yang pintar kemudian yang bisa bekerja, bukan hanya bisa bekerja, tetapi orang-orang yang merdeka, ya, yang tidak ditindas, tidak terperintah, dan mandiri. Mandiri ini bisa kita kaitkan dengan tadi, semangat mendidik bukan untuk menjadikan pegawai, ya, pegawai antena, tetapi untuk melahirkan lebih banyak orang-orang yang bisa berinovasi dan menciptakan peluang-peluang baru. Dan ini yang sebenarnya mau didorong oleh Menteri Pendidikan yang sekarang gitu ya, Pak Nadiem ya. Kita sekali lagi bukan timnya Pak Nadiem ya, tapi kita melihat bahwa secara filosofi kebijakan ini sudah benar gitu ya. Itu pun masih dipertanyakan ya. Betul. Memang ada bagian yang benar gitu ya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara tentang program Merdeka Belajar, Guru Merdeka dan sebagainya, sebenarnya esensinya belum banyak berubah, karena landasannya lebih banyak sebenarnya pendidikan yang neoliberal ya, yang tadi tetap untuk menjadikan anak-anak itu pekerja, bukan inovator, bukan orang-orang yang menjadi agen perubahan.
justru ini mestinya jadi PR Menteri Pendidikan ke depan Betul, untuk harusnya menguatkan lagi. menguatkan kan, bukan kemudian pindah logout dari ini login ke Ya, otoriter balik lagi ke berapa puluh tahun lalu. Kalau Ya. begitu itu persis seperti yang terjadi di Cina ya, pendidikan yang model otoriter yang membuat anak belajar terus gitu ya. Kalau di Korea lebih ekstrim lagi ya, dari jam 8 sampai jam 1 pagi anak-anak itu bersekolah, belajar, ikut tutor, ikut pelatihan bahasa asing dan sebagainya. Itu sangat menyiksa bagi anak, dan saya kira itu juga tidak menyehatkan bagi perkembangan fisik maupun psikis. Kita tahu di Korea Selatan dan juga Cina ya, angka bunuh diri karena gagal masuk atau mengikuti pendidikan yang bergengsi itu sangat tinggi. Kalau Mas Bambang sendiri, apa catatan kritis terkait dengan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar yang dijalankan oleh Pak Nadiem? Tadi udah spill dikit-dikit secara filosofi sebenarnya masih neoliberal, berbeda dengan yang didorong atau yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu ya. Apa saja catatan Mas Bambang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar versi Pak Nadiem ini? Ya, poin penting dalam Merdeka Belajar kalau yang saya tangkap secara umum memang yang bagus tadi ya, memberi kesempatan kepada anak untuk tumbuh sesuai bakat alamnya ya, dan itu saya kira pendidikan ya seperti itu ya, menuntun anak-anak untuk tumbuh sebagai dirinya sendiri ya, sehingga ketika dewasa dia punya karakter yang kuat sesuai dengan kodrat masing-masing, dan itu berbeda satu anak dengan anak yang lain. Kalau di Pak Nadiem, apalagi Mas catatannya? Paling tidak baik dari sisi filosofi maupun teknis. Ya, ini problem mendasar. Sebenarnya memang kurikulumnya sendiri sudah sebagian sudah oke ya, karena tadi problem yang selama bertahun-tahun itu beban pelajaran yang sangat berat ya. Kalau saya lihat dulu buku-buku pelajaran anak saya waktu SD itu sekitar 20 tahun lalu ya, itu pelajaran biologi kelas 5, kelas 6 SD itu seperti mau jadi dokter gitu ya. Itu baru kelas 5, kelas 6, tetapi hal-hal yang basic, yang esensial malah dilupakan. Nah, saya sempat mengecek misalnya buku IPA dan IPS untuk anak kelas 5 dan kelas 6 di kurikulum Merdeka. Sebenarnya sebenarnya itu bukan buku pelajaran ya, kayak modul gitu ya. Itu cukup bagus ya, cukup bagus. Tetapi problem utamanya adalah di guru, ya, di guru. Dan selain guru nanti merembet lagi di fasilitas ya. Di guru apa Mas misalnya catatan Mas Bambang? Ya, di guru banyak sekali ya. Meskipun sudah ada program guru penggerak yang jumlahnya sekarang targetnya kalau 2024 sekitar 100.000 ya, 90. Iya, 200. Mungkin baru 90-an ribu lah. Ya masih banyak bolongnya ya, karena program guru penggerak ini kan masih crash program ya, dan banyak kan pakai modul-modul online gitu ya, dan itu dalam pelaksanaannya akhirnya tadi guru-guru penggerak, guru-guru yang maunya menjadi pemimpin belajar merdeka ini masih guru-guru yang dididik ala bank. Bahkan sekarang beredar ya soal-soal tes untuk guru penggerak kayak apa, jawabannya kayak apa. Nah, ini hafalan lagi ya. Nah, jadi tujuannya mulia tapi pelaksanaannya nggak dimulai dari guru ya. Dalam konteks ini sebenarnya kritik Pak JK ada benarnya bahwa ya kalau gurunya masih gajinya di bawah 5 juta ya nggak bisa kasih merdeka gitu ya. Gurunya masih terjajah nggak bisa kasih merdeka dari sisi teknis ya, misalnya soal kesejahteraan maupun dari sisi yang lebih substansial dari cara pikir guru ya. Kita sering juga bertemu diskusi bareng dengan guru ya, masih banyak yang menganggap oh ya dia maha tahu gitu ya. Itu kan yang belum bisa diselesaikan, dan
Tapi kan lucu kalau dibalik ya, karena kelasnya besar, karena guru-gurunya gajinya masih 5 juta, itu kalau guru PNS yang sertifikasi sudah lebih ya. Ini guru-guru P3K ya. P3K atau honor. Yang pengganti guru honor ya, udah lumayan tapi masih Belum basic memadai ya, belum memadai lah ya. belum layak, Ya. belum layak untuk hidup, apalagi sebagai guru. Kalau situasinya gitu, apa lalu mengajarnya harus model tadi otoriter, Iya. ya kan? Iya. Lalu suka menghukum murid ya. Kalau perlu menghukum sampai celaka si murid ya. Iya, iya. Dan kurikulumnya dibuat kurikulum yang tidak menyenangkan, tidak memerdekakan anak, tapi kurikulum yang mencederai anak ya, yang membuat anak tersiksa, membuat anak stres, terperintah. Nah, ini kan bertentangan sekali ya dengan nilai-nilai kebangsaan kita, bahkan nilai-nilai agama untuk membebaskan manusia. Iya. Itu intinya kan. Oke, catatan Mas Bang tadi terkait kurikulum Merdeka Belajar guru. Yang kedua fasilitas. Fasilitas apa saja, Mas? Ya, kalau kita lihat kurikulum Merdeka Belajar kan sebenarnya mensyaratkan anak-anak itu banyak bereksperimen, ya, laboratorium, baik itu laboratorium alam maupun laboratorium sosial. Ya. Di sekolah ini masih tanda tanya besar, ya, dan ini kreativitas guru dalam melakukan hal-hal ini, memfasilitasi anak-anak misalnya bereksperimen dengan cahaya misalnya. Itu saya sangat ragu ya, guru-guru SD kelas 5, kelas 6 bisa melakukan itu ya, dan barangkali tidak cukup dengan pelatihan-pelatihan, apalagi yang sebagian besar online ya, dan didampingi oleh mentor-mentor yang juga dihasilkan secara crash program ya. Jadi pelatihan gurunya crash program, lalu mentor-mentor pendampingnya ini juga crash program gitu ya. Lalu ada komunitas belajar yang sekarang menurut riset Bank Dunia udah mulai muncul tuh dan berjalan, tapi berjalannya seperti apa ya kalau praktek belajar, refleksi belajar, kemudian cuma ngomongin metode dan lalu setelah anak-anak diajari dengan puisi, dengan PowerPoint, minat belajarnya bertambah, itu belajar yang tidak bermakna ya, kurang bermakna. Guru-guru harusnya tadi untuk melahirkan guru yang bagus memang tidak bisa dilahirkan dengan pelatihan-pelatihan, dengan crash program. Itu harus kita benerin LPTK-nya. Tapi LPTK kita bermasalah, harus diseleksi LPTK-nya. Rekrutmennya harus diperbaiki. Itu nanti kita bahas di sesi guru penggerak, Mas. Yang ada lagi nggak selain guru fasilitas ya terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ini yang ya paling tidak mesti jadi catatan untuk diperbaiki ke depan? Ya tentu birokrasinya ya, mentalitas birokrasi. Seperti kita ketahui ya, guru-guru pegawai negeri kita, bahkan guru-guru yayasan ya, mentalitasnya ya masih mentalitas pegawai, birokrat ya. Atasannya juga kepala sekolah mungkin lebih dia sebagai birokrat daripada sebagai manajer intelektual, manajer belajar ya. Ini problem besar, apalagi di atasnya rekrutmen guru penggerak, rekrutmen kepala sekolah masih ditentukan oleh dinas ya, dan dinas ini kita tahu ya bukan orang-orang yang top dalam kepemimpinan pendidikan, tapi orang-orang politik ya, dan barangkali juga rekrutmen politik dan politik yang bermasalah. Ini memang ruwet ya. Itu harus dibeneri. Pemilihannya ya mau pilkada seperti sekarang lah ya, dipilih yang mau bantu proses pemenangan. Oke, yang lain Pak JK walaupun tadi sudah singgung mengatakan bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini nggak cocok karena nggak ada reward and punishment gitu ya, Mas. Emang masih perlu di pendidikan kita mekanisme atau sistem reward and punishment ya? Kalau dulu kuliah di IKIP model ini kan dipakai di binatang ya, kalau nggak salah anjing ya. Itu di semester 1 ya. Semester 1 bahasanya soal pengantar pendidikan. Pengantar pendidikan.
itu dibahas bahwa ya salah satunya ya soal reward and punishment. Kalau bagus dikasih reward gitu ya, nilai tinggi, bintang gitu ya. Kalau nggak bagus kasih nilai rendah, kasih hukuman. Tapi konteks yang lebih besar, apakah sistem ini masih cocok di dalam sistem pendidikan? Kalau dipakai di sistem pendidikan kita, Mas Bambang? Ya itu udah ketinggalan zaman ya, kayak tadi ya, mendidik binatang atau kayak mau ini ya, mau lembu atau keledai supaya jalannya cepat, kasih wortel di depannya, dia terpacu tuh untuk gajah cepat, ya, atau gajah kayak Waikanan ya. Dijanjikan ya, janji, bukan hanya diberi, dijanjikan bahkan. Kemudian kalau salah ya dipukul ya, dan sekolah gajah Waikambas itu ya. Dan apakah kita mau mendidik gajah-gajah atau binatang ya? Kan yang kita didik di pendidikan itu apa? Menuntun manusia. Ya itu ketinggalan banget ya, itu Skinner, Pavlov dan Pavlov ya. Riset-risetnya berdasarkan pengamatan pada binatang ya. Dan kalau di saya ada buku pengantar untuk mahasiswa ilmu pendidikan di Amerika, itu Fundamentals of Education, itu ya bahasan tentang teori psikologi behavioralistik, itu bagian yang sangat kecil ya, dan dari perspektif psikologi aja sudah berkembang pesat ya. Kok ini masih mau berkutat pada reward punishment ya. Kalau teman-teman lihat di YouTube ada ceramah bagus dari namanya Sir Ken Robinson salah motivator pendidikan kreatif. Salah satu tertinggi itu yang di TED Talks ya. Oh ya, di TED Talks itu ranking peringkatnya sangat tinggi. Dia dalam satu ceramah nanya guru-guru gimana, nanya peserta ya, gimana kalau membaca lalu dikasih hadiah gitu. Dan problemnya gitu ya, kalau dikasih hadiah lalu anak-anak baru belajar, nanti terbiasa itu ya. Kalau motivasinya lebih digerakkan oleh iming-iming dari luar ya, bukan intrinsik kemauan belajar sendiri. Dan itu saya kira sangat lemah ya. Saya sendiri juga mengalami itu, betapa susahnya membuat motivasi, menumbuhkan diri sendiri, disiplin, belajar sendiri ya. Ini harus diperbaiki ya. Dan dalam masa mendatang di mana pekerjaan, tantangan semakin cepat berubah, kemampuan untuk belajar sendiri ini sangat penting, dan itu hanya bisa dilakukan kalau tidak dipaksa-paksa dengan reward ataupun punishment, ancaman punishment ya. Apalagi punishment ya, punishment kan bahaya banget karena itu dekat sekali nanti dengan corporal punishment, hukuman fisik, dan bahkan hukuman yang kekerasan verbal pun bagi anak-anak itu bisa dibawa seumur hidup ya. Apalagi di masa anak-anak, dan itu harus ditinggalkan. Jadi Pak JK mesti cari referensi baru lah ya, soal pendidikan, jangan pakai teori-teori pendidikan yang sudah lama gitu ya. Atau mungkin aja referensinya adalah dari bisnisnya Pak JK kali ya. Mungkin karyawannya yang dikasih reward akan bekerja dengan keras gitu. Gak masuk sebulan pecat gitu. Iya, males-males. Kalau di perusahaannya mungkin berhasil ya. Tapi kalau di pendidikan gitu ya, itu udah bisa dipastikan gagal, karena teori ini juga banyak dikritik. Gitu ya. Misalnya konsep disiplin itu kan, kalau dulu ya harus bangun subuh, bangun langsung sembahyang subuh, nggak tidur lagi kalau tapi kan sekarang ya berubah zamannya ya. Ada pekerjaan yang memang harus tidurnya larut malam atau pagi baru tidur. Masa harus bangun pagi-pagi lagi? Ya itu harus disesuaikan ya. Memang berubah dunia kita. Nah, satu lagi kritik Pak JK terkait kurikulum Merdeka Belajar adalah sistem ini tidak ada sistem ranking, Mas. Apakah masih relevan sistem ranking dalam pendidikan kita? Apa saja hal-hal yang sisi negatif maupun sisi positifnya kalau masih ada
sistem ranking. Ya itu tadi ya, sama itu sistem ranking itu paradigmanya kan tadi pendidikan otoriter, lalu testing, lalu ujian kelulusan yang harus melewati standar tertentu ya. Itu urut-urutannya seperti itu ya. Satu paket Pak ya. Ya tadi ya saya kira lalu ranking ya, yang di ranking anaknya bahkan sekolahnya ya. Lalu ada sistem track tuh ya. Anak-anak pintar nanti akan, kalau SD-nya bagus, nilainya bagus, akan mendapat SMP yang bagus, dari SMP yang bagus nanti akan dapat SMA yang lebih bagus lagi, lalu mengerucut ke atas. Ini kan sebenarnya hal seperti ini tidak paralel dengan keinginan kita untuk memerangi ketidaksetaraan ya. Kita kan menginginkan kesetaraan ya, menginginkan sistem reward penggajian untuk orang-orang yang bekerja itu gapnya tidak sangat tinggi. Ya. Ada film bagus ya, The School of Rock ya. Mr. apa? Mr. M Mr. D. Mr. G. Dia robek bintang yang ditempel di dalam kelas. Lalu ada video klipnya Pink Floyd. Pink Floyd, ya. We don't need no education ya. Another brick. In the wall. In the wall kalau nggak salah. Wall atau in the wall. Iya. Ya, itu mungkin Pak JK perlu nonton itu. Itu lagu lama ya Mas? Iya, mestinya zamannya Pak JK. 80-an ya. Oke. Saya kira itu ya Mas Bambang, catatan-catatan kita terkait dengan kritik Pak JK. Tentu saja ya Pak JK ini kan masih punya power politik yang cukup besar gitu ya. Kami obsesinya masih seperti itu dan betul. Jangan sampai wacana yang dilontarkan Pak JK ini malah dirayakan ya, karena ini agak menyesatkan dan akan kembali membuat pendidikan kita tidak kemana-mana. Kita makin mundur gitu ya. Saya kira kepedulian Pak JK terhadap pendidikan patut kita apresiasi, walaupun ya pemikirannya perlu kita challenge. Masih udah ketinggalan zaman. Betul. Justru yang penting adalah pembenahan Merdeka Belajar yang sudah dimulai oleh Pak Nadiem ya, dari segala aspek ya. Dari aspek yang fundamental yang mestinya dikembalikan bukan ke model neoliberal gitu ya. Lalu juga beberapa aspek penting yang harus diperbaiki, terutama guru, gitu ya. Dalam konteks ini ya benar Pak JK, kalau gurunya masih terjajah ya nggak akan bisa dia memerdekakan peserta didik, mengajak di dalam ruang kelas yang lebih menyenangkan, ada dialog gitu ya dengan peserta didik. Kalau gurunya masih terjajah kena gaji, terjajah oleh birokrasi, gitu ya, udah dipastikan sulit. Dan itu yang mesti diperbaiki oleh menteri ke depan. Yang kedua soal birokrasi juga gitu ya, jangan sampai kemudian ya politisasi di pendidikan ini juga yang cukup mengganggu gitu ya. Yang terjajah bukan cuma guru, terjajah juga kepala sekolah, terjajah juga kepala dinas oleh politik, termasuk aspek-aspek teknis seperti fasilitas yang memungkinkan murid untuk bisa dengan nyaman bereksperimen gitu ya, berkreasi. Nah, saya kira ini PR di Menteri Pendidikan ke depan gitu ya, dan ya kami harap sih kebijakan kurikulum Merdeka Belajar ini tetap diteruskan, jangan sampai ada ego gitu, ganti menteri, ganti kebijakan gitu ya, dan ya mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Pak Prabowo atau nanti Menteri Pendidikan yang terpilih gitu ya. Saya itu Mas Bambang, terima kasih banyak atas pencerahannya, Sobat Pendidikan. Kalau Sobat mau kolaborasi, Sobat ada masukan, ada catatan, termasuk ada usulan isu-isu yang perlu kita bahas, jangan ragu-ragu, ditulis saja di kolom komentar. Juga jangan lupa untuk like, sebarkan video ini, mudah-mudahan punya manfaat dan punya kontribusi dalam perbaikan pendidikan kita. Jumpa lagi kita nanti di episode yang akan datang, episode-episode yang jauh lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.